Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran 2, halaman 72. Aku berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari? Dayu berasal dari Bali. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari, oleh sebab itu Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendet. Lanjut halaman 73. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Bawahnya ayo berdiskusi apa saja karya tari yang kamu ketahui. Dari daerah mana karya tari itu? Coba cari tahu berbagai karya tari dan daerah asalnya. Kemudian tuliskan dalam kolom berikut. Nomor 1 misalnya nama tarinya tari tortor, daerah asal Sumatera Utara. Yang kedua tari piring, daerah asal Sumatera Barat. Yang ketiga tari yapong, daerah asal DKI Jakarta. Yang keempat tari gambyong, daerah asal Jawa Tengah. Yang kelima tari reok Ponorogo, daerah asal Jawa Timur. Yang keenam tari kecak, daerah asal Bali. Yang ketujuh tari hudok, daerah asal Kalimantan Timur. Yang kedelapan tari balumpa, daerah asal Sulawesi Tenggara. Yang kesembilan tari berburu, daerah asal Papua. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Lanjut halaman 74. Ayo mengamati. Berikut keragaman tari dari berbagai daerah. Ini ada tari kecak dari Bali, tari merak dari Jawa Barat, tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan, dan tari golek dari Yogyakarta. Carilah contoh gambar gerak tari dari berbagai daerah di Indonesia. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari serimpi, sangopati, dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Lanjut halaman 75. Carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari tradisional beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Nomor 1, nama tari tradisionalnya yaitu tari gambyong dari Jawa Tengah, tari reok Ponorogo Jawa Timur, tari kecak Bali, tari berburu Papua. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru sering disebut tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari manuk rawe, Garuda Wisnu, dan belibis dari Bali. Carilah contoh tari kreasi baru yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari kreasi baru beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Nomor 1, nama tari kreasi barunya yaitu
tari apose dari Papua, tari merak Jawa Barat, tari manuk rawa Bali. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Lanjut halaman 76. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidi Mantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidi Mantra menasihati anaknya, namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan, bahkan dia berani berhutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik dikejar-kejar penagih utang. Sidi Mantra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Sidi Mantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidi Mantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidi Mantra segera bergegas untuk menemui naga Besuki di Gunung Agung. Sidi Mantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga Besuki. Sidi Mantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sidi Mantra memperoleh harta dari naga Besuki. Manik Angkeran segera menemui naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Manik Angkeran kepada naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu Sidi Mantra emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga Besuki sedikit kesal. Lanjut halaman 77. Aku mohon beri aku sedikit lagi hartamu, naga Besuki yang murah hati. Mohon Manik Angkeran kepada naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga Besuki. Naga Besuki akhirnya luluh, dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga Besuki. Dia segera memotong ekor naga Besuki dengan pedang. Namun naga Besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Sidi Mantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga Besuki untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Wahai naga Besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Manik Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri, mohon Sidi Mantra. Aku akan menghidupkan Manik Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Manik Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga Besuki sambil menghela nafas. Baiklah naga Besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidi Mantra. Akhirnya Manik Angkeran hidup kembali.
Si Dimantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Lanjut halaman 78. Nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu Mani Angkeran, Si Dimantra, dan Naga Besuki. Nomor 2, pada pembelajaran di subtema 1 kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Jelaskan. Tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik. Nomor 3, tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu Mani Angkeran. Nomor 4, tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu Si Dimantra dan Naga Besuki. Lanjut halaman 79. Ayo menulis, carilah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerahmu. Tulis kembali cerita rakyat dari daerahmu dalam kolom di bawah ini. Alternatif jawabannya misalnya cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih adalah saudara tiri yang bertolak belakang satu sama lain. Bawang merah adalah gadis pemalas yang rakus, dimanjakan oleh ibu mereka. Sementara bawang putih patuh, rajin dan mengerjakan semua tugas tanpa keluhan. Suatu hari saat mencuci di sungai, bawang putih kehilangan syal yang diambil oleh seorang wanita tua. Wanita tua itu mengatakan dia akan mengembalikan syal jika bawang putih memasak dan membersihkan rumahnya. Bawang putih melakukan apa yang diperintahkan, mendapatkan kembali syal, dan wanita tua itu sebagai hadiah menyuruhnya membawa pulang salah satu dari dua labunya, kecil atau besar. Bawang putih memilih labu yang lebih kecil. Ketika dia membuka labu di rumah, dia menemukan buah itu penuh dengan perhiasan. Bawang merah dan ibu mereka cemburu dan ingin labu mereka diisi dengan perhiasan juga. Jadi mereka pergi ke sungai dan sengaja kehilangan syal mereka. Kemudian mereka mengunjungi rumah wanita tua itu dan meminta labu. Mereka membawa pulang labu yang besar tentu saja, tetapi bukannya perhiasan, labu besar mereka dipenuhi dengan ular. Lanjut halaman 80. Sebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita yang telah kamu tulis. Tokoh protagonisnya yaitu bawang putih dan wanita tua. Sedangkan tokoh antagonisnya yaitu ibu tiri dan bawang merah. Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya Dayu mengayuh sepeda perlahan. Kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Ini Dayu mengayuh sepeda dengan lambat, sedangkan yang sebelah kanan ini Dayu mengayuh sepeda dengan cepat. Pada pembelajaran lalu kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Mari ingat kembali melalui latihan berikut.
Lanjut halaman 81, ayo berlatih. Kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda yaitu: gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Setelah menuliskan pengaruh gaya terhadap benda, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, carilah gambar peristiwa gerakan benda, misalnya seorang bapak sedang mendorong mobil, motor, dan gerobak. Anak sedang memantulkan bola dan anak sedang mengayuh sepeda. Yang kedua, tempelkan gambar yang telah kamu peroleh pada kotak dalam tabel berikut. Berilah keterangan mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan bendanya. Lanjut halaman 82, menempel gambar peristiwa gerakan benda. Nomor 1, peristiwa gerakan bendanya, misalnya gambarnya seperti ini ya. Mengayuh sepeda. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Gaya mengayuh mengakibatkan sepeda menjadi bergerak. Gaya mempengaruhi arah gerak suatu benda, dan gaya mempengaruhi arah gerak suatu benda. 2. Gambar atau peristiwa gerakan benda. Dorong mobil yang mogok. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda yaitu gaya dapat menggerakkan benda diam. Yang nomor 3, peristiwa gerakan benda. Menahan bola. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda yaitu gaya dapat membuat benda yang bergerak menjadi diam. Lanjut halaman 83, ayo renungkan. Apa pengetahuan yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Hari ini saya belajar tentang karya tari daerah, cerita rakyat, tokoh antagonis dan protagonis, serta belajar tentang gaya. Apa manfaat pembelajaran yang telah kamu lakukan hari ini? Jelaskan. Dapat mengetahui beberapa tarian daerah di Indonesia. Lanjut halaman 84, bagaimana perasaanmu selama belajar? Tentu saya sangat senang. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Setiap daerah memiliki tari kreasi tersendiri. Carilah informasi dengan berdiskusi bersama orang tuamu mengenai ragam tari kreasi daerah yang berasal dari daerahmu. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.